Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu Allah yang semoga mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang dengan ridhonya, dengan rahmatnya memperkenankan kita semuanya berkumpul di tempat ini. Dan insya Allah dengan izinnya besok Bapak Ibu akan tinggalkan tanah air untuk melaksanakan ibadah umroh di Saudi Arabia, dan insya Allah akan mampir di Uni Emirat Arab di Dubai terlebih dahulu. Bapak Ibu atas nama NRA kami mengucapkan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu kepada NRA Group untuk melayani perjalanan suci ini. Kami berharap semoga Bapak Ibu perjalanan yang dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibu-ibu mendapatkan, bapak-bapak mendapatkan umrah yang makbulah, umrah yang bawa kebaikan untuk agama kita, dunia kita, dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, Madinah dari Dubai Madinah itu sekitar 2,5 jam kita di atas pesawat, hampir 3 jam. Turun di Dubai para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, biasanya sekitar jam 4 sore. Pak Bu, jam 4 sore turun di Madinah, langsung imigrasi. Selesai imigrasi, koper di Madinah nggak usah diurus. Kalau di Dubai kita ambil masing-masing, di Madinah tidak usah kita urus koper. Langsung saja keluar. Ya. Kalau koper kecil dimasukkan ke bagasi, masih bisa diambil, silahkan ambil. Tapi biasanya langsung diusir oleh petugas sana. Keluar, ya udah tuh. Gimana kopernya? Insya Allah kopernya nanti kita akan atur, akan urus, nanti ketemu di hotel insya Allah para jamaah rahimakumullah. Yang pasti Bapak Ibu, insya Allah dari bandara menuju ke hotel kita di Madinah itu waktu tempuhnya sekitar setengah jam. Sambil menuju ke hotel ke tanah haram Madinah, silahkan perbanyak pada sholawat di bis nanti. Sholawatnya boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sholawatnya pakai Sayyidina gak apa-apa, gak pakai juga gak masalah. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina. Itu yang penting. Kenapa sebabnya? Karena saya sering ceramah ke masjid-masjid di Jabodetabek, ternyata banyak banget masjid yang ternyata ribut cuma gara-gara Sayyidina. Bahkan pernah ada orang mau masuk masjid, sholat dalam masjid, ternyata masjidnya dikunci. Nanyalah sama tukang ojek yang depan masjid, abang, ini kenapa kok masjid dikunci aja, udah masuk waktu sholat? Kata tukang ojek jawab, Pak Haji sengaja ini masjid dikunci. Kenapa sebabnya? Tadi di masjid ada yang berantem. Siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad diserbu sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji, tadi mereka pada berantem berebut Sayyidina, serem saya ngeliatnya. Untung Pak Haji, saya mah gak pernah sholat terjadi. Nah para jamaah rahimakumullah, begitu masuk tanah haram Madinah, sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadha haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Allahumma taqabbal ziyaratana waj'alha wiqayatan wa amanan lana minan nar. Beres diajak doa begitu, silakan Bapak Ibu ngomong di hati, ya Allah terima kasih. Di depan saya kota Madinah Al-Munawwarah, kotanya Rasulullah. Saya ini ya Allah belum pernah melihat wajah Nabi saya. Kuping saya belum pernah mendengar bagaimana suara Rasulullah. Tapi saya datang ke Madinah ini karena cinta saya pada baginda Rasulullah. Di bulan Sya'ban yang mulia ini, sebelum kami masuk bulan Ramadan, tolong sampaikan salam rindu saya pada baginda Nabi. Seraya mulut kita membaca salawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Hotel di Madinah ini ada dua, ada yang di Sajah Hotel, ada yang di Movenpick. Bapak ibu-ibu, karena bapak ibu-ibu datang ke Madinahnya sore, itu kira-kira sebelum maghrib biasanya. Pak, maaf, kalau seandainya kunci kamarnya belum siap. Kenapa sebabnya? Bukan karena tidak ada bookingan. Check out time di Madinah itu jam 12 siang. Tapi jam 12 siang itu yang punya kamar masih ada di masjid untuk sholat duhur. Realisasinya check outnya itu pada jam 2, jam 3. Bapak datang jam 4, setengah 5. Khawatir kamarnya belum bersih. Jadi gimana? Kuncinya belum siap. Bukan karena nggak ada bookingan, tapi kamarnya sedang dibersihkan. Nah, kalau ini terjadi besok, baik di Movenpick ataupun di Sajah, Bapak ibu-ibu mendingan letakkan kopernya di lobi. Bapak ibu-ibu berangkat ke masjid, sholat maghrib berjamaah di masjid. Nanti kalau kopernya sudah siap, kamarnya sudah siap, ada grup WA akan dikabarin. Bis 9 sudah kuncinya sudah siap, silahkan datang. Daripada umpel-umpelan di lobi yang sempit, murukusumu itu ya, manyon cemberut. Daripada murukusumu cemberut di lobi, mendingan kita i'tikaf di Masjid Nabawi. Nah, para jamaah rahimakumullah, 3 malam Bapak Ibu-ibu akan di Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah datang ke Madinah itu kita ziarah kepada baginda Nabi. Untuk ziarah kepada baginda Nabi nggak usah pakai musuh. Kapanpun juga boleh, cuma agak muter nanti minta diantar Ustadz untuk ziarah ke makam Nabi. Cuma saya ingatkan untuk ibu bapak-bapak, kalau ziarah ke makam Nabi, pakailah baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, kondangan pakai batik keren. Giliran ziarah ke makam Nabi, giliran sholat pakai kaos oblong. Ada tulisannya lagi di belakang kopi kabar api. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu ziarahnya bagaimana? Dari belakang masjid bisa. Kalau enggak, duduklah di Masjid Nabawi. Ibu-ibu ucapkan salam dari jauh. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta fillahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballagta ar-risalah. Allahumma ati
Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmudan alladzi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin kalian apa? Bapak ibu-ibu nggak usah khawatir. Bapak bisa lewatin kubur Nabi seperti lihat di gambar. Ibu-ibu minimal duduk di Masjid Nabawi sambil duduk ucapkan salam. Salamnya bagaimana? Minimal assalamu alayka ya Rasulullah. Salam ini dijawab Pak Bu oleh baginda Nabi, tapi sayang kuping kita nggak dengar jawabannya. Karena itu kalau saya setelah saya ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, saya ngomong. Terserah Bapak ngikutin saya ataupun enggak, gak masalah. Kalau saya ngomongnya bagaimana? Ya Rasul, ini saya Helmi, umat engkau, obat engkau yang belum pernah berjumpa dengan engkau, tapi saya datang ke sini ya Rasul karena cinta saya kepada engkau. Tolong terima cinta saya ini. Tolong ya Rasul, nanti di hari kiamat engkau kenali saya sebagai umatmu. Lalu kita ngomong lagi, ya Allah, depan kubur Nabi ini perkenankan kami banggakan ibu dan bapak saya. Karena ada cinta dalam hati saya pada Rasulullah yang menanamkan pertama kali itu ibu dan bapak saya, ya Allah. Ya Allah, ini bapak saya namanya kita sebutkan bapak kita. Ini nama ibu saya kita sebutkan ibu kita. Ya Allah, ketika kecil dia cerewet tidur saya sholat. Bahkan kuping saya dijewer ibu saya ketika tidak sholat. Subuh susah bangun, bab ciprati air ya Allah di muka saya. Demi semuanya tertanamnya keimanan dan kecintaan pada Rasulullah. Ya Allah, kalau bukan karena cipratan air mereka, kalau bukan karena jeweran mereka, kalau bukan karena omongan ibu saya, mungkin ya Allah tidak akan pernah ada keimanan dalam hati saya. Hari ini ya Allah izinkan saya banggakan mereka di hadapan baginda Rasulullah SAW. Air mata kita pasti menetes depan kubur Nabi. Kita ngomong begini para jemaah. Lalu kita ngomong, ya Allah, depan kubur Nabi ini mohon bimbing sisa hidup saya ini. Karena sisa hidup saya ke depan belum tentu lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lampaui. Tolong ya Allah, kau berikan bimbingan pada saya agar saya berada dalam barisan Nabi sampai wafat menjemput saya ya Allah Rabbana. Saya bisa bermanfaat untuk agamamu, untuk umat baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bapak ibu-ibu kuburan Nabi ternyata di samping kiri kanannya bukan kubur anak istrinya. Walaupun Fatimah meninggal sebelum Abu Bakar meninggal, sebelum Abu Bakar meninggal dunia, tapi kuburannya tidak di samping kuburan Nabi. Yang di samping kuburan Rasulullah SAW dua orang sahabatnya. Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi dan Umar dimakamkan di kaki Nabi dengan posisi makam seperti ini kata Imam Nawawi. Jadi tengah makam Rasulullah SAW, jadi manis makam Abu Bakar Siddiq, jadi kerikil makam Umar radhiyallahu anhu. Pertanyaannya, kenapa kok di samping makam Nabi bukan makam anak istrinya? Dan kenapa? Sahabat Nabi kan banyak, ratusan ribu. Tapi kenapa kok ini samping dia dikuburkan di samping makam Nabi hanya berapa sahabat? 2 sahabat saja. 2 pertanyaan ini Bapak Ibu-Ibu kalau dijawab sekarang waktu manasik kita habis karena jawabannya banyak. Jadi kalau mau tahu jawabannya Pak, undang saya ceramah. Para jemaah rahimahullah akan meniti 3 malam Bapak Ibu-Ibu akan tinggalkan Madinah Al-Munawwarah menuju ke Mekah untuk umrah. Di hari terakhir di Madinah, Bapak Ibu-Ibu, sempatkan sebelum meninggalkan kota Madinah pamitan dulu. Sama siapa Ustaz pamitannya? Ya sama Rasulullah SAW. Gimana pamitannya? Pamitannya Pak, satu Bapak masuk Masjid Nabawi, Ibu masuk Masjid Nabawi, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak tuh usolli sunnatan rohataini lillahi ta'ala. Atau pakai bahasa Indonesia, niat saya sholat sunnah 2 rakaat karena Allah SWT. Lalu beres sholat sunnah mutlak, Bapak Ibu-Ibu duduk di tempat sholat, ucapkan dari jauh salam pada Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Terus Bapak Ibu silahkan ngomong, ya Rasul, saya Helmi, hari ini saya mau pamitan ya Rasul, mau tinggalkan kota Madinah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau, rindu sebenarnya saya pada baginda Nabi.
izinkan ya Allah, tahun-tahun yang akan datang saya bisa datang ke Madinah tiap tahun. Kalaupun tidak kau berikan kesempatan itu pada saya, tolong ketika saya wafat, kau kumpulkan saya bersama baginda Rasulullah SAW. Beres pamitan, bapak ibu-ibu pulang ke hotel, mandi. Mandi apa? Sebelum kita melaksanakan umroh disunnahkan mandi terlebih dahulu. Namanya mandi sunnah ihram. Gimana Pak Ustaz caranya? Caranya sama seperti mandi biasa. Bedanya cuma niatnya doang. Para jamaah rahimahullah, niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Usolli. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah SWT. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silakan bersihkan. Kumis yang nggak rapih rapihkan, jenggot yang nggak rapih rapihkan, bulu-bulu yang nggak rapih rapihkan, kuku potong. Lalu pakaiin wangi-wangian sewangi mungkin di badan. Pakailah baju ihram. Berangkat ke Masjid Nabawi untuk salat zuhur berjamaah. Berjamaah dengan imam. Beres salat zuhur berjamaah, bangun lagi, salat asar, jamaah takdim jam 5. Insyaallah ba'da zuhur setelah makan siang, bapak ibu-ibu akan berangkat menuju ke Mekah. Semua jamaah sudah pakai baju ihram dari hotel. Dan bapak-bapak sudah tidak pakai daleman lagi. Kenapa saya tekankan bapak-bapak tidak pakai daleman lagi? Karena sering kejadian, Pak Ustaz, saya masih pakai daleman. Terus, kan niatnya bukan di hotel kan? Bukan memang. Di Bir Ali kan Ustaz? Betul. Gini aja Ustaz, nanti kalau sampai di Bir Ali saya baru contoh. Rupanya di Bir Ali dia lupa. Bisnya ada 2 bis seperti ini. Saya nggak sebis dengan dia. Berangkatlah kita ke Mekah. Begitu sampai ke Mekah dia turun dari bis, saya pun juga turun dari bis. Di belakangnya, dia nengok ke belakang. Begitu dia yang belakang, lihat saya. Pas lihat muka saya, dia ikat celana dalamnya. Dia datang, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Saya bilang copot celananya, bayar dah. Makanya hati-hati bapak-bapak besok, ketika bapak akan berangkat menuju ke Mekah. Di hotel bis sudah siap. Ketika bapak naik ke bis, di pintu bis Ustadz Zainul akan berdiri di pintu bis. Ngapain? Ngerazia. Ngerazia bapak-bapak berada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Atau redaksi yang lainnya, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati harus ikrar, saya niat umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ikrar di hati, saya niat umroh karena Allah, berarti itu bapak-bapak, ibu-ibu tanda tangan kontrak dengan Allah. Kontrak ini dilarang untuk dibatalkan. Jadi nggak boleh tunggu begitu sampai di Mekah ngomong, misalnya saya nggak jadi umrohnya, aduh capek saya penuh lagi nggak jadi nggak bisa. Kalau sudah niat tidak bisa dibatalkan. Apapun yang terjadi harus dilaksanakan. Bahkan kalau wafat tetap dimandikan itu mayat, tetap dikafani itu mayat, tetap disolatkan itu mayat. Tapi ketika dikafani, yang perempuan tidak boleh tutup mukanya, yang laki-laki tidak boleh tutup kepalanya. Kenapa? Kata Nabi, la tukhammiruhu, itu si mayat yang sedang ihram mati meninggal dunia, jangan ditutupi kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena orang itu nanti di hari kiamat akan bangkit dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ada yang mau daftar nggak kira-kira besok? Nah, para jemaah rahmatullah, kalau sudah niat ini, detik mengucapkan niat, saat selesai mengucapkan niat, larangan ihram berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala, copot kepalanya, tutup kepalanya.
Laki-laki jamaah rahimakumullah tidak boleh menggunakan sendal yang nutup tumit. Besok ke Mekah Pak, jangan pakai sepatu, pakai sendal. Ke Dubai besok pakai sepatu boleh, tapi ketika ke Mekah jangan pakai sepatu, pakai sendal semuanya. Laki-laki yang menggunakan 2 helai pakaian, bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Ustaz, mohon maaf, itu Ustaz kemarin saya lihat di Shopee ada itu baju ihram, katanya celana dalam untuk ihram, gak ada jahitannya, boleh nggak dipakai? Boleh, tapi bayar dam. Loh, kok bayar dam? Baju ihram itu cuma 2 helai. Kalau pakai itu, Ustaz ini kan dijual. Tukang jualan itu nggak ngerti fikih, bahkan belum pernah ke Mekah. Laki perempuan dilarang menggunakan tutup muka. Para jamaah rahimakumullah, ibu-ibu tolong pakai manset. Ya, baju ihram ibu-ibu tidak disyaratkan putih, begitupun juga boleh, warna apapun juga boleh. Tapi tolong pakai manset. Kenapa? Sebabnya yang boleh kebuka 1 muka, bahkan nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai apa namanya masker. 2 telapak tangan, ini boleh kelihatan, ini boleh kelihatan. Tapi di bawah pergelangan tangan tidak boleh kelihatan. Kenapa? Sebabnya karena kalau kita angkat ke tangan, melorot nggak kira-kira? Melorot. Kalau lagi tawaf, ini melorot, putaran itu tidak dianggap para jemaah itu. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian. Jadi kalau masih di hotel mandi pakai sabun boleh apa enggak? Boleh. Kapan mulai tidak bolehnya? Begitu niat. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu-ibu, termasuk wangi-wangian, sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok-blok, bukan blok, apa namanya? Sunblock. Ustaz, gimana kalau minyak angin, minyak kampak, PPO, balsam, Apitson, minyak kayu putih? Oh, itu bukan wangi tapi bau. Itu pun juga buat obat, boleh apa enggak? Boleh. Kena dampak apa enggak? Tidak kena dampak. Laki-laki dan perempuan dilarang mencabut-cabut tanaman, potong-potong tanaman, cabut rambut, gunting kuku, ucap-ucap hidung, kecabut bulu hidungnya, bayar dam. Damnya berapa? Kasih makan pakai mesin 1 orang. Pas ucap lagi dicabut lagi 2. Lebih dari 4 kecabutnya, lebih dari 3 kecabutnya, motong kambing atau kasih 6 orang pakai miskin. Laki-laki dan perempuan dilarang berjumpa. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri setelah niat dan sebelum kita tahallul, maka 1 umrohnya batal, yang kedua dia harus motong kontak, bukan kambing lagi. Insya Allah setelah niat di bis nanti, yang naik bis akan berangkat menuju ke mana? Menuju ke Mekah dengan bis sekitar 5 jam. Yang naik kereta, ada yang naik kereta sih. Yang naik kereta tolong tepat waktu kumpulnya, karena kereta nggak bisa nunggu kita. Kalau disuruh kumpul jam 1, tolong tepat waktu. Kenapa? Karena yang naik kereta tetap juga akan ke Bir Ali. Niat di Bir Ali, cuma lihat kondisi nanti. Kalau seandainya mepet, nggak usah turun. Ada yang wajib? Yang wajib? Hanya niat di situ, baru ke stasiun. Ustaz, kayaknya nggak keburu nih ke apa namanya? Ke Bir Ali. Ya udah langsung ke stasiun. Di mana niatnya? Begitu duduk di kereta, 2 menit jalan itu kereta, kita akan melewati muhadzah sejajar dengan Bir Ali. Niat di situ. Ustaz, masalahnya saya ini pelor. Nempel. Pas duduk di kereta tiba-tiba langsung tidur pulas. Bangun-bangun tengah jalan, lupa niat. Balik lagi ke Madinah. Kan gak bisa Ustaz niat di tempat tapi motong kambing. Karena itu yang pelor kalau mau naik kereta dan ternyata niatnya harus di kereta, tolong jangan tidur dulu sebelum niat. Insya Allah Bapak Ibu-Ibu, dalam keadaan ihram kita akan berangkat ke Mekah, naik kereta sekitar 2,5 jam, naik bis sekitar 5-6 jam. Insya Allah. Rukun umrah pertama ihram. Ihram itu pakai baju ihram dan niat di mana tadi? Di Bir Ali. Yang kedua adalah tawaf para jemaah rahimakumullah. Tawaf itu Bapak Ibu-Ibu kas sholat seperti sholat. Jadi kalau seandainya sholat punya wudhu, harus punya wudhu, tawaf pun juga harus punya wudhu.
Bedanya tawaf mah boleh ngobrol. Boleh ngobrol. Tapi kata Nabi, jangan ngomong kecuali illa khairan, kecuali perkataan yang baik. Ini orang Indonesia kadang-kadang lagi tuh melihat itu orang Turki. Aduh, gede kayak gitu. Nenek-neneknya aja kita senggol, kita yang mental. Aduh. Boleh nggak? Boleh, cuman kurang afdal. Nah, para jamaah rahimahullah, tawaf posisi Ka'bah sebelah kiri. Tolong yang suka selfie belakangan selfie-nya. Ini kadang-kadang tawaf belum mulai, udah Ka'bah di belakangin selfie ceprek dipoto. Bikin status lagi di IG, Ka'bah putaran pertama. Masya Allah, yang begini belakangan bu. Tawaf 7 putaran. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika tawaf. Yang penting 7 putaran. Ya orang yang Ustaz, gimana kalau seandainya saya lupa? Ini 6 apa 5? 6 apa 5? 6 apa 5? Ambil yang 5. Kenapa? Karena itu yang yakin. Lebih baik nambah dibandingin. Ustaz, gimana kalau saya batal? Ustaz, kalau batal berhenti tawafnya, wudhu dulu. Emang ada tempat wudhu di sekitar Ka'bah? Ada. Habis gitu lanjutin lagi tawafnya. Jangan dari awal. Dari putaran berapa tadi kita berhenti? Ustaz, maaf, kita di Indonesia yakin betul kalau seandainya sentuhan laki-laki dan perempuan itu batal. Gimana lagi tawaf, Ustaz? Apalagi sekarang lagi penuh kayak begini. Ketika tawaf yakin kan gak batal. Kenapa? Kalau yakin batal, insya Allah tawaf kita gak beres-beres. Putaran pertama diinjak oleh orang India. Ustaz, izin saya wudhu dulu. Beres dulu, baru selesai wudhu kesenggol orang Pakistan. Daripada gak beres-beres, yakinkan tidak batal. Cuma kalau nanti kembali ke hotel balik lagi yakin batal. Tawaf dimulai di sudut Hajar Aswad. Mohon maaf yang mau melakukan ini sudut Hajar Aswad. Tatkala kita lewati Bapak Ibu, maka kita cukup angkat tangan sambil berkata Bismillah, Allahu Akbar sama-sama. Kita baca. Emang sunnahnya ngadep Ka'bah dulu. Cuma mohon maaf sekarang tawaf lagi padat-padatnya. Berhenti begini ngadep Ka'bah, insya Allah desek orang. Bahaya buat diri, bahaya buat orang. Karena itu kalau nyunnah, kalau melaksanakan sunnah harus realistis, harus lihat kenyataan, jangan maksain. Nabi yang mau makan pakai 3 jari. Kenapa? Karena Nabi makannya roti, pantas pakai 3 jari. Lah saya pagi-pagi makan bubur ayam, gimana pakai 3 jari? Ini kadang-kadang ke Yunah katanya tuh betul memang sunnah. Putaran pertama, kedua, ketiga sunnahnya lari kecil. Desek-desekan kayak begitu, begini-begini. Orang lain jadi keganggu. Belum kakinya ngebaduk-baduk orang. Karena itu harus realistis beriman Allah. Memang itu sunnah, kita nggak mengingkari, tapi tolong terapkan pada saat yang memang memungkinkan. Nah kalau seandainya ini di depan Ka'bah kita berhenti 1 detik aja, di belakang didorong. Makanya gak usah sambil berdiri, ngadep Ka'bah. Cukup kita tengok ke kiri, tangan kita angkat sambil ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kecup dulu baru kemudian angkat, tapi angkat dulu baru kemudian. Dan gak usah begini Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, tawaf Hajar Aswad ini mohon maaf Nabi mencontohkan 3 cara. 1, nyium. 2, sentuh. Bahkan sentuhnya bukan pakai tangan, pakai tongkat dari jauh. 3, salam dari jauh. Karena itu tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad, khususnya buat bapak-bapak. Karena bapak-bapak sekarang yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah cuma yang pakai baju ihram. Bisa dibayangkan bapak-bapak pakai baju ihram, KPK dalaman, desek-desekan nyium Hajar Aswad, ketarik bawahannya, kiamat subro insya Allah. Dan jangan kejadian Bapak Ibu sebelum pandemi, ketika sebelum pandemi boleh Pak tawaf pakai baju apa saja. Saya jam 11 malam datang ke Masjidil Haram, tiba-tiba bapak keluar dari Masjidil Haram, itu bajunya berantakan, kantongnya sobek, kakinya copot semuanya, rambutnya awut-awutan. Saya tanya bapak dari mana? Habis tawuran waktu? Bukan Pak Ustaz. Dari mana? Habis di Hajar Aswad. Terus kok bisa begini? Oh Ustaz, rusuk.
Udah deket ke Hajar Aswad, tiba-tiba orang desak sebelah kiri. Saya pukul perutnya Ustaz, dia mundur ke belakang. Udah dekat lagi Ustaz, orang dia desak sebelah kanan kepalanya. Saya sikut kepalanya Ustaz, dia mundur ke belakang. Setelah saya tonjok, setelah saya sikut, itu Hajar Aswad terbuka. Saya ciumin lama, betul Ustaz, nikmat betul Ustaz. Saya komentar, hey man, how can you get beauty if not beautiful? Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad yang sunnah, tapi lewat jalur yang haram para jamaah. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika tawaf, yang sunnah dibaca sepanjang tawaf cuma tasbih subhanallah dan walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Mohon maaf, sekarang tidak pakai headset lagi. Kenapa sebabnya? Karena muncul larangan dari pemerintah Saudi untuk menggunakan headset ini. Jadi paling banter ustaznya akan teriak. Ya, jadi tolong Bapak Ibu-Ibu kalau memang pengen doanya panjang, ya pengen banyak doanya, deketin ustaznya. Ustaznya akan teriak Allahumma, silakan diikuti. Kalau nggak kedengeran cukup amin, ngaminin doanya ustaz. Ya kan? Nah kalau ngikutin doa ustaz hati-hati, karena desak-desakan dekat Bapak, karena pernah kemarin Pak, didesak sama jamaah kan, karena suara saya keras. Tiba-tiba pas putaran ketiga, Allahumma, ada bapak-bapak yang injek jempol kaki saya. Pas injek, Allahumma, aduh, ada saya. Itu jamaah di belakang ngomong, Allahumma, aduh, ada. Saya tanya kenapa aku pakai aduh? Ustaz barusan Allahumma aduh. Aduh ini bukan doa, bapak injek saya. Gimana maklum gitu kan? Setelah belajar warimah Bapak Ibu, selesai tawaf 7 putaran, silahkanlah Bapak Ibu doa. Doa di mana? Lihat, ada Hajar Aswad. Samping Hajar Aswad ada pintu Ka'bah. Antar pintu Ka'bah ke Hajar Aswad tempat mustajab namanya Multazam. Doalah di situ, doa apapun juga, inilah tempat yang mustajab. Beres dari situ, supaya nggak mentang harus geser ke kanan sedikit, ada makam Ibrahim. Sholatlah di situ, sholat sunnah tawaf. Usolli sama-sama. Sunnatat tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Belakang makam Ibrahim, tempat yang mustajab. Beres gitu Bapak Ibu silakan cari air Zam-Zam. Sempatkan minum air Zam-Zam. Kalau perlu tiap hari minum air Zam-Zam. Kalau perlu jamu Allah tiap masuk masjid minum air Zam-Zam. Lalu lanjutkan rukun yang ketiga yaitu sa'i. Kalau sa'i Bapak Ibu tidak pakai wudu nggak masalah. Batal wudu lanjutkan. Sa'i dari Sofa ke Marwah. Sofa ke Marwah itu jaraknya sekitar 400 meter. Kali 8 kali 7 berapa? 2,8 kilo. Sanggup jalan kaki? Kalau nggak sanggup nggak usah kecil hati. Di sofa itu banyak yang nawarin jasa dorongan. Silahkan pakai jasa dorongan itu yang dorong orang Arab. Nah, cuman kalau yang dorong orang Arab biasanya dorongnya nggak pakai rem, itulah yang gitu. Takut didorong nggak pakai rem, naik lantai 2. Lantai 2 ada mobil golf, itu lebih cepat mobil golf itu. Satu orang tiketnya 50 real. Paling 10 menit beres kalau gitu. Sah apa enggak? Sah. Kok bisa sah pakai mobil golf? Karena Nabi dulu ketika tawaf dan sa'i kadang jalan kaki, kadang naik onta. Itulah barangnya paling maksud. Nah, sa'i ini dari Sofa menuju ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Sofa 2. Sofa ke Marwah 3. Marwah ke Sofa 4. Sofa ke Marwah 5. Marwah ke Sofa 6. Sofa ke Marwah 7. Awalnya di Sofa, akhirnya di mana? Marwah. Tidak ada doa yang wajib dibaca. Bapak ibu-ibu mau takbir sepanjang sa'i boleh. Mau tasbih silahkan. Mau doa silahkan. Mau sholawat boleh. Mau ngobrol boleh. Ya sama saya ngobrol boleh nggak? Boleh. Tapi masa iya masih ngomongin pagar laut di Warimah gitu kan sambil sa'i? Ya kan?
Itulah para jamaah yang Pak Bu, antara Safa dan Marwah ada lampu hijau. Dulu itu lembah, sekarang bukan lembah lagi. Nah di lembah ini dulu Hajar nggak bisa lihat anaknya. Makanya Hajar tuh naik dulu ke Safa, oh itu anak saya, jangan menuju Marwah. Tiba-tiba di lembah dia nggak bisa lihat anaknya. Karena nggak bisa lihat anaknya, seorang ibu kan khawatir tentang sesuatu pada anaknya. Dia lari di situ. Di tempat lari itu sekarang dikasih lampu hijau. Laki-laki sunnah lari kecil, perempuan tidak sunnah lari kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu, melewati lampu hijau ini kita baca doa. Rabbil fir, warham, wa'fu, watakarram, watajawaz, amma, ta'lam, innaka ta'lam, ma la na'lam, innaka antallah al-a'azzu al-akram. Pada jamaah rahimahullah, kalau beres sudah di Marwah, ambil gunting, cukur rambutnya, minimal 3 helai rambut. Laki-laki oleh laki-laki, perempuan oleh mahramnya. Siapa yang gunting? Sendiri pun juga boleh. Tapi Pak, hati-hati. Di Marwah tuh banyak orang nawarin gunting. Nah, hati-hati. Orang ini nanti begitu kita pakai, dia hitung. Gunting ini 10 real, gunting itu 10 real, gunting 10 real, ditagih kita 100 real. Itu hati-hati orangnya. Nah, Bapak Ibu, beres umroh yang pertama ini silahkan masuk hotel, istirahat di hotel, perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ibadah di Masjidil Haram itu yang terbaik 3. 1, tawaf. 2, sholat, bahkan sholat kapanpun juga boleh di Masjidil Haram. 3, natap Ka'bah. Natap Ka'bah itu insya Allah dapat 20 rahmat. Nah, jamaah rahimahullah, insya Allah di Mekah Bapak Ibu-Ibu nanti pun juga akan keliling kota Mekah, jamaah rahimahullah. Nah, karena Bapak Ibu-Ibu insya Allah hari ini Kamis ya saja makanya ya. Ya insya Allah Bapak-Bapak Ibu-Ibu akan Jumatan di Mekah. Bu, Pak, saya ingatkan Jumatan di Mekah. 1, subuh hari Jumat, imam di Mekah itu suka baca surat As-Sajdah di rakaat yang pertama sholat subuh. Nah, ketika imam membaca ayat 15 tersebut, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir Allahu Akbar, tapi bukan untuk ruku, tapi langsung sujud. Kok langsung sujud? Beda dengan Indonesia. Ya, setiap malam Jumat sunnahnya subuh itu baca surat As-Sajdah. Dan ketika baca ayat ini sunnah sujud tilawah, karena ini ayat sajadah. Kalau kita baca surat As-Sajdah atau mendengar imam baca surat As-Sajdah, maka sebagai makmum kalau imam sujud kita wajib sujud. Habis sujud, imam bangkit lagi, melanjutkan bacaannya, baru kemudian setelah itu ruku. Nah di Indonesia jangan dilaksanakan. Jadi jamaah Indonesia begitu mendengar imam Allahu Akbar, nyangkanya ruku, Allahu Akbar ruku. Di kiri kanan orang Arab tahu itu ayat sajadah, sujud semuanya. Pas kiri kanan sujud semuanya, dia ruku sendirian. Bingung dia, lagi ruku dia bingung. Lihat kiri kanan sujud semuanya, nengok kanan, nengok kiri. Di sana ada orang Sukabumi lagi bingung juga, nengok juga, nengok ngasih kode. Tolong jangan kejadian juga kayak begini para jemaah. Kalau besok imam subuh hari Jumat melaksanakan sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud. Tidak sujud, batal sholat. Ustaz, ketika sujud baca apa? Doa yang khusus. Sajada wajhi illadzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Enggak hafal Ustaz. Ya udah baca subhanallah. Lupa Ustaz, dijem. Wajibnya bukan baca doa tapi sujud. Bapak Ibu-ibu, di Madinah sekarang sedang dingin, di Mekah sedang dingin. Di Madinah kemarin sampai 10 derajat, 8 derajat, dingin betul.
Di Mekah mah alhamdulillah kayak di Bogor, Jamal Makhluk kayak di Sukabumi, adem kayak begitu. Nah, kalau musim dingin tuh siangnya lebih pendek, malamnya lebih panjang. Maghrib jam 6 pagi, jam 6 sore, azan subuhnya jam 6 kurang seperempat. Ini kabar gembira buat bapak ibu yang suka kesiangan di Indonesia. Di Indonesia subuhnya masih jam 5.38. Ya. Kalau masih kesiangan juga padahal subuhnya jam 6, emang perlu 5 lagi. Nah, pada jam 5 Pak, 2 kalau Jumatan, Pak jam 10 di Masjidil Haram, masjidnya sudah ditutup, masjid utamanya. Ibu-ibu ikut Jumatan, dan ibu-ibu kalau ikut Jumatan tidak usah sholat duhur lagi, cukup Jumat istirahat. Insya Allah di Mekah akan city tour juga, akan mendatangi tempat-tempat yang bersejarah, akan mendatangi tempat-tempat prosesi ibadah haji, sekaligus mau umroh yang kedua dengan mengambil mikot di Ji'rannah insya Allah. Nah, karena di Ji'rannah tidak ada tempat ganti baju, tolong bapak-bapak pakai baju ihram dari hotel, minimal bawahannya saja. Karena di Ji'rannah tidak ada tempat untuk ganti baju. Jadi beres city tour akan ke Ji'rannah, di Ji'rannah nanti sholat sunnah dan niat, baru balik lagi melaksanakan qada sa'i ya warahmatullah. Nah, untuk umroh yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh untuk mengumrohkan orang lain. Orang yang diumrohkan, orang yang sudah tidak bisa datang ke Mekah, entah karena sudah uzur atau meninggal dunia. Ustaz, kakak saya itu sakit, Ustaz. Boleh nggak kalau saya umrohin? Sakit apa? Flu, Ustaz. Ya nggak bisa, masih bisa sembuh. Cuma untuk satu niat hanya untuk satu orang. Nggak boleh kita bersatu niat 3 orang, 4 orang, 10 orang, nggak bisa. Niatnya bagaimana? Saya niat umroh untuk bapak saya. Kalau kita mengumrohkan bapak tanpa disebutkan nama nggak masalah. Ibu pun juga sama tanpa disebutkan nama nggak masalah, karena ibu mah tidak akan pernah ketukar, bapak mah tidak akan pernah ketukar. Tapi kalau kakek nenek, tolong sebutin nenek yang mana, karena nenek itu Bu ada 2, nenek dari bapak, nenek dari ibu. Kalau niatnya saya niat umroh untuk nenek saya, itu malaikat masih nunggu ya. Mohon maaf ini bercanda ya Pak. Bapak ibu-ibu, insya Allah bapak ibu nanti akan check out ya, setelah 4 malam dari di Mekah, bapak ibu akan check out pulang ke Indonesia lewat Bandara Jeddah. Di Bandara Jeddah bapak ibu-ibu mohon maaf, check in-nya masing-masing. 1 troli bisa jadi suami istri atau keluarga. Itulah para jemaah makhluk. Nanti ini gimana ya? Barang saya banyak nih, ya kan? Takutnya kelebihan apa namanya? Muatan. Lihat, ada saudara-saudara kita yang kurang muatannya, kita geser ke situ, masuk ke rombongan itu. Saling apa namanya? Tolong menolong lah di antara kita. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Saya tidak berangkat dengan rombongan ini, insya Allah yang berangkat Ustaz Zainal Mustaqim. Beliau sering ke Dubai saja, bahkan beberapa hari yang lalu dia juga ke Dubai melihat kondisi di situ bagaimana. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan selamat melaksanakan ibadah umroh para jemaah rahimakumullah di Mekah. Memang pahala dilipat gandakan, tapi dosa pun juga dilipat gandakan. Karena itu tolong jaga mulut, jaga sikap ketika kita berada di tanah haram kota Mekah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami silakan ke Ustaz Zainal.